Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Siti Isnaini SSITMKes dengan NIDN 0623108603. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa, program studi S1 Kebidanan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Profesionalisme Kebidanan yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Profesionalisme Kebidanan ini diselenggarakan di semester 2 dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan tentang materi pembelajaran dan 2 kali pertemuannya diselenggarakan untuk UAS dan UTS. Mata kuliah ini memiliki 3 sub CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep evidence-based midwifery. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan pelayanan kebidanan. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab bidan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dalam kesehatan kebidanan komplementer. Adapun pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 13 materi, diantaranya 1. Konsep dasar profesionalisme kebidanan dan evidence-based midwifery. 2. Sejarah perkembangan pelayanan kebidanan. 3. Peran dan tanggung jawab bidan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan. 4. Peran bidan di pelayanan kesehatan primer. 5. Budaya atau tradisi dalam kebidanan dan kajian gender dalam pelayanan kebidanan. 6. Keilmuan kebidanan, definisi normal childbirth. 7. Kajian gender dalam pelayanan kebidanan. 8. Media sosial dan profesionalisme, rujukan dan record keeping-nya. 9. Etik biomedis dan aplikasinya dalam praktik kebidanan. 10. Model asuhan dan peran profesional kesehatan lain dalam memberikan asuhan yang berkualitas. 11. Pengembangan profesional berkelanjutan dalam asuhan kebidanan berbasis komunitas. 12. Pengantar kepemimpinan dalam kebidanan. 13. Pengenalan pada politik dalam pelayanan kebidanan dan medical model dalam pelayanan obstetrik. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara diskusi, tanya jawab, pembelajaran tim berbasis proyek, dan studi kasus. Asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yaitu penilaian proses dilakukan melalui kuis, penugasan proyek kelompok, penugasan individu, serta penilaian sikap. Selanjutnya, penilaian asesmen sumatif, yaitu penilaian akhir berupa UAS dan UTS. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah profesionalisme kebidanan dengan materi evidence-based midwifery. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, cantik-cantik banget sih hari ini. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ya, ketemu lagi sama Ibu. Kali ini Ibu ya lanjut untuk mata kuliah profesionalisme kebidanan ya. Kemarin itu kan sudah dibahas sedikit tentang konsep dasar profesionalisme kebidanan ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang evidence-based midwifery. Siap? Siap. Oke, mantap. Ya, materi kali ini evidence-based dalam praktik kebidanan. Sebelum Ibu memberikan penjelasan lebih dalam, Ibu mau sedikit mengetahui, ke depan kan kalian akan menjadi bidan ya, walaupun untuk saat ini kalian masih semester 2. Nah, tapi ada yang sudah pernah mendengar evidence-based sendiri dalam kebidanan? Evidence-based midwifery? Sudah? Oh, berarti kalian ini ya, rajin baca-baca gitu-gitu ya. Oke. Kalau udah, ada yang bisa mau ini? Apa itu evidence-based midwifery? Oke. Mbak Ai coba. Evidence itu menurut saya asuhan kebidanan yang berdasarkan bukti nyata.
Iya, apa yang disampaikan oleh Mbak Ai sudah betul. Jadi memang pengertian dari evidence based midwifery sendiri itu ya asuhan kebidanan berbasis bukti ya, gitu kan. Jadi evidence based itu jika ditinjau dari pemenggalan kata bahasa Inggris, evidence itu bukti atau fakta. Sedangkan base itu dasar. Praktik berdasarkan bukti. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ai sudah benar. Tepuk tangan dong. Pengertian evidence based menurut sumber lain ya, proses sistematis untuk mencari, menilai dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis. Ya, ini kalau evidence based. Jadi evidence based itu nggak cuman untuk midwifery aja, tapi karena kalian nantinya akan menjadi bidan, maka ini yang evidence based midwifery ya, yaitu asuhan kebidanan berdasarkan bukti atau fakta penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis. Jadi kayak misalkan kalian itu dalam kebidanan itu kan pasti akan melakukan asuhan kebidanan ya. Asuhan kebidanan baik itu pada ibu hamil, ibu bersalin, kemudian bayi baru lahir, remaja, ataupun pada usia lansia, ya kan kalian kan memberikan asuhan yang tepat. Nah, itu asuhan yang diberikan itu ya evidence based, maksudnya gini, ketika ada masalah ya sudah ada buktinya tak penelitiannya bahwa ketika persalinan ada permasalahan saat persalinan, semisalnya kok ini terjadi perdarahan pada saat persalinan. Nah, tapi sudah banyak tuh penelitian-penelitian yang kalau saat persalinan itu yang sudah meneliti pada persalinan itu asuhan yang diberikan apa yang tepat ketika untuk mengatasi perdarahan. Sebagai contohnya ada penelitian tentang kondom kateter. Sudah pernah ini kondom kateter? Pernah ya? Kondom kateter. Jadi ketika asuhan kondom kateter itu dipraktikkan untuk menangani kasus perdarahan pada saat persalinan, ya itu sudah diteliti dulu Mbak. Itu loh maksudnya kenapa kita kok ini harus evidence based midwifery, maksudnya harus berbasis bukti, terutama kayak penelitian gitu. Paham sampai sini? Ini kalau evidence based practice itu merupakan suatu strategi untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan terbaru ya, berdasarkan evidence atau bukti yang jelas dan relevan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan meningkatkan skill dalam praktik klinis guna meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Jadi kayak evidence sendiri itu ya berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Kayak semisal persalinan gentle birth, gitu kan, lotus birth, itu sudah banyak penelitian yang membuktikan itu aman. Makanya ada yang bidan mengadop kayak yang di Bali itu ada Robin Lim ya, Ibu Robin Lim. Kalau di Bali itu beliau itu memberikan asuhannya itu gentle birth gitu. Tapi itu memang sudah terbukti kalau itu aman untuk persalinan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke lanjut, nggak ngantuk? Nggak, oke. Semangat ya. Manfaat evidence based sendiri ya jelas untuk keamanan bagi nakes karena intervensi yang dilakukan atau asuhan yang akan dilakukan itu berdasarkan bukti ilmiah. Jadi lebih apa? Lebih aman kan? Jadi nggak asal-asal nanti dikiranya mal praktek. Ya nggak? Bahaya tuh. Kayak mau menolong persalinan aja, teknik untuk bipariakan dan sebagainya itu sudah teruji, nggak asal narik dan sebagainya. Ya nggak? Bahaya nggak? Nah, kalau persalinan sungsang sendiri, kenapa? Kok ini metodenya dengan bra? Kok kenapa dengan ini? Nggak asal-asalan. Yang ditakutkan kalau persalinan sungsang, kalau menolongnya tidak sesuai dengan ini, apa yang terjadi? Ada kasus kepala tertinggal di dalam. Ya nggak? Oke, ya kan? Jadi yang jelas buat keamanan
semua nakes, nggak cuma bidan aja. Evidence base itu perawat, kemudian dokter sama. Ya kan? Kalau kasus-kasus yang tidak berdasarkan bukti, asuhannya nanti ya dikira malpraktek. Nah, kemudian meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan. Itu. Ya pasti yang namanya kalian terutama nanti sebagai bidan harus pasti punya tanggung jawab. Ya nggak? Tanggung jawab sebagai bidan untuk memberikan asuhan dan kalian harus maksimal terus profesional gitu. Terus yang jelas kalau kalian sudah memberikan asuhan yang bagus, yang maksimal, bayi, ibu sehat semuanya, pasti pasien atau pelanggan akan merasa puas. Ya nggak? Ada tambahan lagi, yang jelas PR kita sebagai bidan itu untuk mengurangi apa sih? Angka kematian bayi, angka kematian ibu. Ya nggak? Masalah kita besar sekali di situ. Ya. Apalagi kasus-kasus yang sering terjadi buat ibu hamil gitu. Apa yang paling besar menyumbang? Ada perdarahan, ada preeklamsia, ya kan? Nah, itu kita harus memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif, ya, yang sudah terbukti mampu menurunkan AKI dan AKB. Itu. Terus, ya itu yang jelas mampu memberikan keputusan yang tepat. Ya, kayak misalkan sudah tahu ini perdarahan, gitu kan, karena update ilmu dan sebagainya udah tahu ini bagusnya dirujuk atau dilahirkan secara normal. Pastikan ada ininya, ada kriterianya, ada keputusannya. Kayak misalkan persalinan, oh ini sungsang, hamil pertama. Penelitiannya kalau hamil pertama itu belum terbukti mampu kepala janin itu lewat, ya nggak? Nah, sehingga paling aman kita sebagai bidan ya harus memberikan keputusan yang tepat. Amannya ibu dirujuk, ya nggak? Untuk persalinan yang lebih kompleks, misalnya datangnya ke klinik atau ke puskesmas gitu, nanti bisa dirujuk ke yang persalinan untuk alat-alatnya lebih lengkap. Ya. Terus menghasilkan asuhan kebidanan yang efektif dan tidak selalu melakukan intervensi. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan sesuai dengan kondisi terkini, sesuai bukti, teori, ya, dengan perkembangan iptek yang ada, yang terbaru. Ya, sampai sini paham? Oke. Ya, selanjutnya ciri-ciri evidence-based midwifery care. Ya, jangan ada yang ngantuk loh. Oke. Terdiri atas bukti penelitian dan pengalaman klinis. Ada keterampilan yang dilipatkan dalam membaca literatur yang memerlukan kemampuan untuk mensintesakan informasi dan membuat pertimbangan mengenai kualitas bukti-bukti yang ada. Kemudian, cara penggunaan informasi yang efektif. Adanya kemampuan mengevaluasi secara mandiri informasi yang digunakan dan menguji validitasnya dalam konteks praktek kebidanan. Pertimbangan klinis berbasis bukti didasarkan pada gagasan tentang perilaku dan peran profesional berdasarkan sistem nilai. Ya, ini ciri-ciri evidence-based midwifery care. Langkah berikutnya mengajukan pertanyaan PICO, ya, T, question, pertanyaan. Nah, P-nya itu apa? Pasien, ya, atau populasi. Kemudian I, intervention, tindakan, ya, tindakan asuhan lah yang kalian berikan. Terus C, comparison intervention atau intervensi yang dibandingkan. O, outcome atau hasil, ya. T, time frame
atau kerangka waktu. Kira-kira ada gambaran nggak untuk ini? Contohnya, ada yang bisa mencontohkan? Tadi Ibu udah nyempil-nyempil sedikit nih di depan sebetulnya. Untuk Pico ini. Saya udah sempat nyempil-nyempil sedikit. Contohnya ya. Pada mahasiswa kebidanan, bagaimana mengatasi nyeri head atau disminor dengan menggunakan kompres air hangat, ya. Populasinya itu apa dong, sayang? Mahasiswa kebidanan, ya. Kemudian intervensinya kompres hangat, ya. Dibandingkan dengan comparisonnya apa? Aromaterapi. Terus berakibat pada pengurangan nyeri head disminor setelah penerapan dalam kurun waktu 1 siklus head. Ini maksudnya time frame, ya. Penggunaan Pico non intervensi juga dapat dilakukan, misalnya bagaimana ibu dengan postpartum, ini populasinya postpartum payudara terkena infeksi payudara. Nah, kayak misalkan atas kecakapannya memberikan ASI hasil saat bayi usia 7 hari. Ini maksudnya kayak populasinya itu ibu postpartum. Sering kali ya ketika habis postpartum itu ibu mengalami infeksi payudara, mastitis kayak gitu, atau misalnya apa? Bendungan ASI kayak gitu loh. Nanti kan ada tuh apa tindakannya, apa contohnya? Breast care, ya, gitu. Kemudian ada juga dikompres apa? Air hangat juga. Nah, nanti kalau ini bisa dikomparasikan dengan apa? Pembandingnya asuhan yang lain. Gitu. Nah, ini loh yang tadi Ibu sampaikan di awal. Ini contohnya nih. Ada ini Pico ya. Problem pasien infartu kala 4 dengan atonia uteri atau perdarahan hebat. Selama persalinan darah keluar soran ya, atonia uteri. Nah, bisa membahayakan nyawa ibu. Nah, intervensinya apa? Ibu tadi sempat menyampaikan ada kondom kateter. Nah, selain dari asuhan kita mampu memberikan kondom kateter, komparasinya apa? Asuhan tindakannya? KBI, kompresi bimanual internal, kompresi bimanual eksternal. Itu ya. Nah, nanti outcome-nya perdarahan terhenti, pasien nifas normal. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, yang ketiga ada telaah kritis. Satu tahap dalam proses praktik klinis yang berbasis bukti. Penilaian objektif terhadap informasi ilmiah. Ibu duduk dulu ya. Cara sistematik menilai validitas, metodologi, hasil, dan manfaat dari artikel hasil penelitian yang dipublikasikan. Dapat membantu menetapkan bahwa hasil suatu penelitian cukup baik untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. Ya, tadi penjelasan sekilas ya tentang evidence based midwifery. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Ayo, siapa? Izin Bu. Oh iya. Mengapa bidan itu harus menerapkan evidence based midwifery? Mengapa seorang bidan harus menerapkan evidence based? Oke. Sebelum saya lanjut menjawab, ada nggak dari kalian, temannya Mbak Ratu, yang mau menjawab dulu? Mbak Muna? Ayo. Mengapa? Ini Mbak Ratu bertanya nih. Ini kan Ibu biar tahu nih, yang paham siapa, yang belum paham siapa. Nah, ini dari Mbak Ratu, mengapa seorang bidan itu harus menerapkan evidence based midwifery. Menurut pandangannya Mbak Muna dari Ibu menjelaskan tadi,
Mbak Muna gimana pemahamannya? Dari aku itu pasti ada hal pengalaman yang sebelumnya tidak bagus gitu kan jadi awalnya. Jadi jika kita menerapkan tindakan sebelum dari lama itu kan kita tidak tahu ada aspek berbeda yang terbaru dengan yang terbaru dari lebih efisien gitu kan. Kalau kita tidak jadi kalau kita tidak menerapkan hal aspek berbeda dari yang terbaru sesuai dengan yang dan itu akan menjadikan maksudnya lebih efektif dibandingkan tindakan asal pidana yang lama yang sudah kita terapkan. Walaupun itu sudah lama kita lakukan, tapi jika memang ada asal pidana yang terbaru sesuai dengan itu bisa membuktinya kan langsung dilindungi oleh para peneliti. Mengapa tidak gitu? Jadi kita harus menerapkan keefisienan asal pidana bukan efisien gitu. Oke, terima kasih. Sejauh ini berarti sebetulnya saya bisa katakan kalau Mbak Muna dan yang Mbak Muna udah paham ya. Tapi kayak lebih jelasnya sebetulnya yang bertanya itu bisa lebih banyak lagi manfaat dari evidence base sendiri. Yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi tentang manfaat dari evidence base. Karena praktik berbasis bukti membantu meningkatkan kualitas pelayanan, ya. Kemudian mengurangi tindakan-tindakan yang tidak diperlukan. Iya itu kayak misalkan yang tadi disampaikan Mbak Muna, kayak misalkan ada beberapa tindakan. Jadi kayak untuk keselamatan ibu, bayi, memastikan keputusan klinik didasarkan pada penelitian terbaru. Ya, bukan hanya kebiasaan. Kayak misalkan kalau tindakan atau asuhan yang lama itu kan sudah kebiasaannya seperti ini. Tetapi kayak contohnya tadi yang perawatan tali pusat, kebiasaan zaman dulu itu kan dikasih alkohol, kemudian dikasih apa? Dikasih betadin. Tetapi ada penelitian terbarunya, ya itu menghilangkan atau mengurangi tindakan-tindakan yang tidak perlu. Ternyata hanya cukup dibersihkan, ya enggak? Dengan sabun, ya. Bangkai pada saat mandi itu kan dibersihkan, terus ketika setelah dibersihkan dibiarkan terbuka, tidak perlu ditutup dengan kasa yang dengan betadin atau alkohol. Ya, yang jelas memang untuk sangat diperlukan sekali untuk meningkatkan kualitas dalam kalian memberikan asuhan pelayanan kebidanan, terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi, ya. Gitu. Dan yang jelas keputusan yang dihasilkan atau yang kalian lakukan itu pada saat memberikan asuhan itu lebih tepat, ya. Tidak hanya biasanya seperti ini, tetapi sudah dengan berdasarkan bukti penelitian terbaru. Ya, terima kasih buat Mbak Ratu sama Mbak Muna, ya. Kayaknya udah mulai pada ngantuk ya, tapi sabar dulu. Ada pertanyaan selanjutnya? Ada yang pengen tanya lagi? Mbak Mayang? Ya, silakan. Izin bertanya Ibu, apa saja hambatan dari penerapan evidence based midwifery itu sendiri? Hambatannya ya? Iya. Yang jelas karena ini kan kayak penelitian, iptek terbaru, ya enggak? Hambatannya jelas keterbatasan akses jurnal ilmiah juga bisa untuk menjadi hambatan. Kayak misalkan kadang kan ada juga jurnal-jurnal yang kalau mau kita akses itu harus berbayar kayak gitu. Itu kan kadang menjadi hambatan ya. Walaupun kan kayak misalkan kurangnya waktu untuk membaca penelitian. Nah, kurangnya waktu membaca penelitian itu kembali kepada diri sendiri, ya enggak? Kalau kalian rajin update dan sebagainya, ya pasti tidak akan tertinggal. Tapi kalau hambatannya itu, satu, bisa untuk akses jurnalnya. Itu biasanya ada hambatan akses jurnal ilmiah. Karena keterbatasan akses itu. Ada yang gini, kayak jurnal ini diterbitkan oleh institusi A gitu kan. Kita mau akses nggak bisa. Yaitu hambatannya di situ, padahal
kayaknya udah bagus nih buat apa? Buat diterapkan untuk dibaca-baca, diterapkan untuk kita memberikan asuhan pelayanan kebidanan. Kemudian kurangnya waktu untuk membaca. Jadi bidan itu capek, Mbak. Apalagi kalau yang di pelayanan, itu kan kadang nge-shift 20 nge-shift malam hari ya. Kalau di rumah sakit itu ada shift pagi, shift siang, shift malam. Kalau shift malam pasien banyak, persalinannya banyak, wis tah. Kira-kira baca jurnal nggak? Nah, itu pasti berkurang waktunya sampai. Tapi sebenarnya bisa sambil kita jaga malam atau apa gitu bisa sih untuk terus meningkatkan. Tapi ya itu biasanya kurangnya waktu. Kemudian kemampuan appraisal yang masih terbatas ya, serta kebiasaan praktek yang belum mengikuti bukti terbaru. Jadi ada beberapa kebiasaan yang belum mengikuti bukti atau fakta nyata yang terbaru. Tapi begini, sebagai dosen saya akan menekankan bahwa EBM bukan berarti selalu mengikuti hasil penelitian semata, tetapi mengintegrasikan bukti ilmiah yang terbaik, keahlian klinis bidan, dan preferensi pasien agar pelayanan yang diberikan benar-benar tepat bagi setiap individu. Paham di sini Mbak Mayang dan semuanya? Paham. Oke. Selanjutnya, nah, materi sekilas sudah saya berikan. Tapi Ibu ada tugas buat kalian semua untuk materi evidence based. Nah, ini satu nggak masuk ya, itu. Nanti satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ini mau Ibu yang bagi atau kalian bagi sendiri? Bagi sendiri. Bagi sendiri aja, Ya. beneran ini? Bagi sendiri? Ya. Oke. Nah, nanti Ibu pengen kalian membuat makalah, ya, membuat makalah tentang EBM, tetapi misalkan nih Mbak Mayang sama Mbak Uus, ya, satu kelompok. Apa Ibu bagi aja dulu deh. Ya. Materinya Bagi. catat ya. Ya. Oke, catat dulu. Kelompok 1, evidence based dalam antenatal care. Kelompok 2, evidence based dalam intranatal care. Kemudian kelompok 3 udah ya? Udah 3. 4 itu kan antenatal care, intranatal care, postnatal care, kemudian bayi baru lahir dan balita, ya, berapa? 4, 2 lagi ya. Kemudian remaja dan wanita menopause. Remaja sendiri sayang. Oh, wanita ya, wanita menopause yang terakhir. Oke, Ibu harapannya minggu depan udah dikumpulkan, kemudian kita diskusi lagi, ya. Itu diketik yang rapi, sama harus mengerjakan, ya. Dua-duanya, satu kelompok kan 2 orang, harus mengerjakan biar paham. Oke, saya rasa tugas dari Ibu itu ya nggak susah, insya Allah nggak susah, ya. Rajin baca, rajin akses internet, Google, semuanya sekarang sudah lebih maju daripada dulu. Ibu kuliah mah ya ada sih internet, tapi belum semaju apa sekarang gitu, ya. Ya, materi itu sebetulnya Ibu udah selesai yang evidence based ya. Ya. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan semuanya sudah paham. Jangan lupa tugas dikerjakan. Ya, saya rasa cukup sekian materi perkuliahan Ibu hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, lebih semangat daripada waktu mau itu loh. Ya enggak? Lebih semangat. Ya, ya udah, yang udah saya rasa sudah materi Ibu ya. Sama-sama. Oke.